Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Hafsah. Pada video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian keindahan bahasa di dalam salah satu surat di Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatannya terkandung pada aspek bahasa dan isinya. Dari aspek bahasa, Al-Quran mempunyai tingkat balaghah atau keindahan yang sangat tinggi. Nah, di video kali ini saya akan mengenalkan keindahan bahasa pada surat Al-Lail. Kata Al-Lail mengandung arti malam. Nama Al-Lail diambil dari permulaan ayat pertama pada surat ini. Nah, surat ini turun dilatar belakangi oleh suatu kejadian, yaitu antara seorang pekebun kurma yang sangat bakhil dan seorang yang dermawan. Orang yang bakhil ini sangat pelit terhadap kurma yang ia miliki, meskipun kurma itu sudah jatuh di rumah tetangganya, dan tetangganya ini sangat fakir. Ia tega mengambil kembali kurma yang sudah berada di mulut anak tetangganya itu. Mendengar kejadian ini, Rasulullah SAW ingin menukar satu pohon kurma miliknya yang menjunjung rumah tetangganya itu tadi dengan satu pohon kurma yang ada di surga. Namun, orang yang bakhil ini tetap saja enggan. Rasulullah SAW pun pergi. Berita ini tersebar bahwa Rasulullah akan menukar satu pohon dengan pohon yang ada di surga. Setelah itu, ada seorang yang dermawan yang ingin menukar satu pohon kurma itu dengan 40 kurma. Orang yang dermawan ini menghadiahkan satu pohon kurma itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun menghadiahkan kepada tetangga orang yang bakhil ini tadi. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang menderang, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Surat Al-Lail diawali dengan penguatan atau peneguhan yang berupa sumpah. Allah bersumpah sebanyak 3 kali pada awal surat ini. Pada umumnya, surat-surat Makkiyah, terutama yang terdapat dalam Juz Ammah, dibuka dengan sumpah, karena pembicaraan ditujukan kepada orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari hari kebangkitan dan juga mengingkari Rasulullah, sehingga butuh adanya penguat atau penekanan di dalam penyampaian informasi. Kalimat sumpah ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan uslub taukid atau uslub qasam. Pada awal surat ini, Allah bersumpah atas hal yang berlawanan, yaitu siang, malam, dan laki-laki perempuan. Sumpah ini untuk menekankan suatu pernyataan pada ayat selanjutnya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Sebagaimana siang lawannya adalah malam, laki-laki adalah lawannya perempuan, demikian juga amalan manusia itu ada amalan yang baik dan ada pula amalan yang buruk. Ada yang melakukan kebaikan dan ada juga yang melakukan keburukan. Di dalam ilmu balaghah, dua kata yang berlawanan ini merupakan salah satu keindahan bahasa yang disebut dengan tibak ijab. Pada ayat selanjutnya, Allah memberi contoh perbandingan antara orang dengan amalan yang baik dan orang yang amalannya buruk. Orang yang baik yaitu mereka yang berinfak di jalan Allah, dan orang yang buruk yaitu mereka yang pelit, kikir, ataupun bakhil. Ayat-ayat yang membandingkan dua amalan ini tersusun sangat rapi, sehingga menghasilkan musikalitas yang sangat indah ketika dibaca. Pada ayat-ayat ini terdapat kata yang saling bertentangan, yang justru melahirkan harmoni dan keindahan. Perhatikan perbandingan berikut. Tabel kanan adalah kata positif, yaitu orang dermawan, dan yang di tabel sebelah kiri adalah orang yang bakhil atau kata negatif. Nah, perhatikan kata yang ada di kanan itu berlawanan dengan kata yang ada di kiri. Misalnya, bakhil itu berlawanan dengan a'ta, dan istaghna berlawanan dengan wattaqa. Kemudian, kadzdzaba itu berlawanan dengan shaddaqa, dan al-usra berlawanan dengan al-yusra. Jika diperhatikan, dua kata yang berantonim pada ayat-ayat di atas letaknya tidak berdekatan. Akan tetapi, disebutkan kata positifnya terlebih dahulu secara berurutan, lalu diikuti dengan kata yang negatif. Nah, susunan ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan muqabalah. Adanya muqabalah ini berfungsi untuk memperindah kalam, untuk memberi penekanan antara makna yang negatif dan yang positif. Selain muqabalah, terdapat juga unsur keindahan lainnya, yaitu pada ayat ke-7.
persamaan ini disebut dengan jinas istiqaq. Adanya jinas istiqaq ini menyebabkan irama yang dihasilkan menjadi lebih indah. Selain itu, terdapat juga jinas yang memperindah irama saat dibaca, yang terletak pada akhir ayat ke-7 dan ke-8, yusra dan usra. Keduanya hanya memiliki perbedaan satu huruf. Jinas ini disebut dengan jinas mudhari'. Ayat ke-6 dan ayat ke-7 diakhiri dengan kata yang sama, yaitu al-husna, yang diartikan dengan yang terbaik. Yang dimaksud dengan yang terbaik di sini adalah surga. Surga disebut dengan al-husna karena surga merupakan pahala terbaik bagi orang yang berbuat baik. Hal ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz mursal haliyah, yaitu menyebutkan keadaan al-husna yang terbaik, namun yang dimaksudkan adalah tempatnya, yaitu surga. Penggunaan kata tersebut untuk mendeskripsikan keadaan surga yang mana artinya lebih berkesan daripada penggunaan kata surga itu sendiri. Bentuk lainnya adalah kata na'im pada salah satu ayat, innal abrara lafi na'im. Kata na'im secara bahasa berarti kenikmatan yang menerangkan keadaan para penduduk surga, yaitu penuh kenikmatan. Ayat 12 hingga ayat 21 menegaskan tentang jalan yang benar dan jalan yang salah. Inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Dua ayat ini mengandung uslub taukid berupa huruf inna. Uslub ini berfungsi untuk menghilangkan keraguan atau dugaan terhadap informasi yang disampaikan oleh ayat tersebut. Huruf tersebut berfungsi untuk menegaskan bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk dan Allah lah pemilik akhirat dan dunia ini. Di samping Allah telah menunjuki manusia jalan yang benar, Allah juga memperingatkan manusia tentang adanya neraka yang senantiasa menyala-nyala. Penghuni neraka itu adalah mereka yang paling durhaka, senantiasa memandang dusta wahyu-wahyu yang disampaikan kepadanya, dan karena itu tidak mau mengimaninya dan menjalankannya. Hal ini dijelaskan pada ayat 14 hingga ayat 16. Fa'anzartukum naran talazza, maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Sebaliknya adalah orang yang bertakwa, yaitu orang yang memberikan kekayaannya untuk membantu orang lain untuk mensucikan dirinya. Orang yang takwa itu akan terjauh dari neraka, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 17 dan 18. Wasayujannabuhal atqa, dan neraka akan dijauhkan dari orang yang bertakwa, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Orang bertakwa membantu orang lain bukan karena orang itu berjasa kepadanya. Yang membantu orang itu semata-mata karena mengharapkan ridha Allah dan surga Allah di akhirat, bagaimana dijelaskan pada ayat 19 hingga 21. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Ayat ke-20, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Setelah membaca surat ini, bukankah kalian menyadari bahwa musikalitasnya itu sangat indah? Hal ini disebabkan oleh adanya kesamaan dua huruf terakhir dari masing-masing ayat. Bentuk ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan sajak. Dalam sastra Indonesia atau di dalam pantun bahasa Indonesia, kita sering mendengar bersajak A atau AB. Nah, inilah yang disebut dengan sajak di dalam ilmu balaghah. Sebelum video ini berakhir, ada satu uslub lagi, yaitu yang terdapat pada ayat 20. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Kata wajhun pada ayat tersebut bukan bermakna wajah sebagaimana makna leksikalnya, akan tetapi wajhun tersebut bermakna keridhaan. Bentuk ini di dalam balaghah disebut dengan tauriyah, yaitu mengucapkan sesuatu kalimat yang memiliki lebih dari satu makna. Orang yang mendengar akan memahami makna yang dekat, sedangkan yang dimaksud oleh pembicara adalah makna yang jauh. Penggunaan kata ini memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca ataupun pendengar, agar mereka tidak
mudah lupa dengan ayat ini. Nah, inilah beberapa unsur balaghah yang terdapat dalam Quran surat Al-Lail. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.